Anim tuh kayak suster, pakai baju putih-putih nih mau berangkat jualan ke Banten hari ini hari Minggu. Tuh gantengnya. Tuh wajahnya pakai baju hitam putih, pokoknya kayak suster penjualannya. Tadi kita ketemu Sanim di jalan, jadi dia tidak melihat kita datang. Nggak tahu dia pulang dari mana, pakai topi seperti itu. Kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kita datang ketemu Sanim, dia lagi begini, nggak tahu nih dari mana. Nanti kita di atas, kita cari tempat yang enak di atas saja. Kita ngobrol di atas ya. Sekarang kita sudah berada di atas. Jadi tadi sebenarnya kita mau ngunjungin Sanim. Tanpa kita sadari, ternyata ada orang di depan berjalan di depan kita. Awalnya kita tidak mengenali itu siapa. Ternyata begitu mendekati gangnya rumah Sanim, dia belok masuk ke gang rumah Sanim. Oh, ternyata ini Sanim. Sanim itu dari mana tadi? Nyadong ke Pantai Gope. Kenapa mesti nyadong? Ya San tuh punya utang 5 orang, terus terang aja. Kalau nggak gitu nggak kebayar. Paling dagang dapat 50, 40, 30. Ya untuk itu juga habis, Pak. Akhirnya Sanim nyadong. Nyadong. Oh ya, nyadong itu bagi yang tidak tahu, nyadong itu adalah meminta-minta alias mengemis alias menadahkan tangan. Terus Sanim ini malah apa minta sama siapa, kata Sanim. Lah nyadong aja, kata Sanim. Sanim semenjak kita kasih barang-barang untuk jualan, sudah pernah jualan belum? Pernah Berapa kali? di Banten 5 kali. Ada jualan 5 kali? Iya, Ada yang laku? laku. Laku? Lah kenapa tidak dilanjutkan? Nah, ke 4 harinya, ke 5 harinya pas Sanim jualan, SOPP ngejar-ngejar, pecah termosnya. Udah Sanim ganti warna pink, dapat nyadong 65.000. Orang-orang ada nggak yang jualan di situ? Ada 1-2 ibu-ibu Nggak diusir? diusir sama juga. Oh, diusir juga. Wajar. Tapi laku ya? Lakunya ya kadang-kadang kitanya harus banyak manis mulut. Pak, ngopi dong. Palang panas-panas, mampir dong, Bu. Ibu ngopi ya, kata gitu. Saya suka gerecekan orangnya, ngerayu orang namanya. Penjual sama pembeli kan lain gitu. Berarti jualan masih ada? Masih Banyak? masih banyak. Maka rencana besok hari Senin mau ke Rau. Jualan di Rau? Iya, keliling gitu. Kenapa nggak di Pantai Gope? Kalau hari Minggu kan di Pantai Gope kan rame tuh. Iya, di pantai itu Minggu doang sama Sabtu Pantai Gope. Pantai Gope kebanyakan. Oh, udah rame? Udah rame pedagang. Jadi kita bukan banyak milik ya. Emang semua juga sama Tuhan mah direzekiin. Tapi kita membedakan. Orang itu takutnya namanya orang kan pasti makan nggak tahu ya. Itu. Tadi Sanim ngomong punya utang. Itu utang apa sih? Utang apa sebenarnya? Saya jujur ya. Saya jujur dari hati yang dalam. Pinjam duit tuh untuk saudara Sanim yang lembar ini yang 1 juta. Yang mana saudaranya minta kirim tuh, yang mana saudaranya minta kirim? Yang nomor 2. Siapa namanya? Udin. Dia minta ke Sanim, minta uang. Enggak minta, dia bahasa
kalau ngeliat Sanim tuh suka nangis. Nangisnya apa? Oh ya dek, katanya, adek emak nggak ada, papa nggak ada, mestinya gimana? Udahlah teh, dek, kak, Sanim teh kalau ada uang nih buat biaya sekolah gitu, emak nggak mampu, dia juga ya orang nggak mampu gitu. Bukan, maksudnya kenapa Sanim minjam uang sampai segitu banyaknya? Kenapa? Ya kebutuhan itu saudara, beli buku, beli apa Lah gitu. kok Sanim yang ini yang biayain? Ya Sanim kan berapa tahun nggak ngurusi, nggak apa, ngejaga. Atau kakak yang jaga adiknya yang paling bungsu. Salah mas, sebaliknya Mas Sanim kasihan gitu. Sanim itu kan dalam kondisi sakit, terus mata pencaharian juga nggak ada, terus bela-belain minjem ke rentenir. Ketika kita tanya alasannya kenapa, untuk apa pinjaman uang itu, katanya untuk saudaranya. Ini benar nih untuk saudara? Benaran? Iya. Sering Sanim ngasih uang ke sana? Enggak sih. Ya namanya namanya orang gini, Sanim butuh biaya, butuh minyak, butuh sabun, butuh odol, gitu ya. Lah Sanim kan nyadong. Yang nyadong Sanim kayak orang-orang. Paling dapat 40, 30. Kalau orang ratusan, Sanim mah paling dapat berapa sih nyadong? Terus setiap rentenir itu dipinjam berapa? Nah ini kita sudah catat, sudah minta keterangan dari Sanim berapa total hutangnya di rentenir. Ini ternyata Sanim ini minjam di 5 rentenir. Pinjaman yang pertama yaitu 1.030 kali 30.000. Nah sisa hutangnya aja yang saya sebutkan. Sisa hutangnya 520.000. Kemudian hutang yang kedua dia pinjam 300.000, sisa hutangnya 210.000. Pinjaman ketiga 600.000, sisa hutangnya yang harus dia bayar 120.000. Pinjaman keempat 300.000, sisa yang harus dibayar tinggal 120.000. Pinjaman kelima 500.000, sisa yang harus dibayar sejumlah 1.200.000. Total keseluruhan hutang, sisa hutang Sanim 2.870.000. Nah inilah hutang Sanim yang ada di rentenir. Dengan utang seperti ini sehingga Sanim jungkir balik, istilahnya kasarnya jungkir balik untuk membayar cicilan setiap hari. Jadi setiap hari Sanim harus menyicil 90.000, itu yang setiap hari. Kemudian yang 2 hari sekali 50.000. Jadi total cicilan Sanim 90 berarti 140.000 setiap hari dan yang 2 hari sekali. Nah, jadi berapapun kita modalin Sanim untuk berusaha untuk mencari uang, maka hasil usaha akan dibayarkan untuk membayar hutang, untuk membayar rentenir. Berapapun hasilnya akan habis untuk membayar rentenir. Nah ini sebenarnya dilema sebenarnya ketika kita memberikan usaha untuk Sanim. Jadi tidak akan pernah ada hasilnya, karena hasilnya dia juga masih mengejar bagaimana cara menyicil pinjaman ini. Dia saban hari berusaha putar otak bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk membayar cicilan rentenir ini. Oleh karena itu Sanim nyadong lagi, meminta-minta lagi, berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar cicilan rentenir. Sehingga usaha yang kita berikan kepada dia akhirnya terbengkalai, karena memang hasilnya tidak sebesar yang dia dapatkan ketika meminta-minta. Nah oleh karena itu Sanim akhirnya meminta-minta lagi gitu. Nah ini pelajaran buat kita, siapapun yang mendengar
tayangan ini pelajaran buat kita. Stop pinjaman kepada rentenir. Stop mulai sekarang. Jangan coba-coba meminjam kepada rentenir. Karena itu sekali Anda meminjam akan menyulitkan hidup Anda. Anda akan terlilit hutang. Karena rentenir itu adalah bunga berbunga. Sekali Anda tidak membayar hutang, itu bunga akan tetap berjalan. Bunga yang berjalan, kena bunga lagi, kena bunga lagi. Oleh karena itu, stop mulai sekarang pinjam rentenir. Rasanya nggak masuk akal kalau pinjaman ini hanya untuk makan Sanim. Gitu. Tetapi ketika kita bertanya kepada Sanim tadi, katanya dia memberi keluarga Sanim, kakaknya. Sekarang enggak, udah 1 bulan. Ya, tapi biasanya rutin memberi kakak uang. Iya, kalau ada uang lebih baru Sanim antrin. Kalau nggak ada, enggak. Berarti uang pinjaman ini buat kakaknya? Iya, kalau untuk pinjaman ini buat kakaknya habis bulan ini. Iya, pinjaman Sanim minjam uang ini untuk kakak. Yang bukan untuk Jadi Sanim untuk apa? pribadi. Buat Sanim buat apa ini? Buang Ya beli sebenarnya? beras, beli apa gitu, beli apa kek gitu, yang kebutuhan. Sudahlah, apapun itu alasannya, mulai sekarang stop lah ya. Iya. Stop lah pinjam-pinjam rentenir. Udah cukup ini aja, Iya. selesaikan ini. Ini bagian dari tanggung jawab Sanim. Sanim udah menikmati uang ini, ya otomatis Sanim juga berkomitmen untuk membayarnya. Iya. Ya, mudah-mudahan kedepannya Sanim punya banyak rezeki, bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, coba gini Sanim, nanti setiap rentenir, hari ini ada yang datang nggak? Nggak ada. Ini hari Minggu. Oh, kalau Minggu libur. Libur. Senin. Oh gitu, Senin juga libur. Libur. Nah, gini Sanim, setiap rentenir yang datang, Sanim minta catatannya, tinggalkan catatan. Sisanya berapa jumlahnya, minta catatannya. Kumpulkan, nanti kasih ke saya. Sebuah kesalahan. Sadari itu semua. Dengan kita menyadari kesalahan, menyadari dosa yang telah kita perbuat, lambat laun hati kita akan terketuk untuk berbuat, betul-betul berbuat yang baik-baik saja. Kita akan meninggalkan segala kemaksiatan, segala hal-hal yang buruk. Ya, tinggalkan itu semua. Jangan sampai kita masih mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Biarlah masa lalu itu menjadi kenangan buruk bagi Sanim. Biarlah masa lalu itu menjadi sejarah kelam Sanim. Tinggal ke depan Sanim, kumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Kumpulkan segala kebaikan. Senangkan hati orang-orang di sekeliling Sanim. Senangkan orang-orang di sekeliling Sanim. Ketika orang di sekeliling Sanim sudah senang, yaitu artinya senangnya bukan tidak perlu dengan uang juga. Artinya tunjukkanlah hal-hal yang baik, contoh-contoh yang baik. Bergaul dengan tetangga dan bicara yang baik-baik itu juga sudah cukup. Ya, kemudian pesan saya lagi, tetap Sanim berusaha mencari nafkah, tentunya nafkah yang halal. Ya, tentunya nafkah yang halal, tetap berusaha. Meskipun kita hidup ini besok kita mau mati, kita masih tetap berusaha menafkahi diri sendiri. Karena ada satu pepatah ya, berusahalah berusahalah, carilah uang seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan beribadahlah, lakukanlah ibadah seakan-akan kamu mati besok. Nah, itu apa artinya? Ketika kita disuruh berusaha, kita dianjurkan berusaha seakan-akan kita hidup selamanya. Artinya kita dianjurkan berusaha bersungguh-sungguh, kita bekerja bersungguh-sungguh. Tetapi di lain pihak, beribadahlah seakan-akan kamu akan mati besok. Mati besok berarti kita harus betul-betul beribadah yang khusyuk. Karena kita mati besok.
kita tidak akan pernah ada waktu lagi untuk beribadah. Jadi sekarang kesempatan kita beribadah sebanyak-banyaknya. Kumpulkan amal ibadah karena kita mau mati besok. Camkanlah hadis itu. Maka kita tidak akan pernah berbuat hal-hal yang melenceng. Ya, oke. Nah, sekarang Sanim, apa yang mau Sanim sampaikan? Sampaikanlah ke saya. Apa yang mau Sanim sampaikan? Ya saya dari kampung ke sini, dari Rangkas ke sini, sama siapakah? Bukan sendiri, ngobatin sendiri, apa sendiri. Ya, itu pesan saya. Karena ingat, Sanim sudah tua. Umur Sanim tidak lama lagi. Ya, saya, Sanim, kita nih sudah nggak lama lagi umurnya. Sanim sekarang umur udah berapa? Udah 58. Tuh, udah 58, mendekati umur 60 tahun. Secara kita orang Islam, ketika kita berpedoman kepada umur Nabi Muhammad Rasulullah, umurnya 63 tahun. Sekarang umur Sanim 58. Waktu Sanim untuk hidup di dunia ini hanya tinggal 5 tahun lagi. Tinggal 5 tahun lagi. Itu hitungan-hitungan ketika kita berpedoman ya, pedoman ke Rasulullah gitu. Tapi kalau umur mayat Allah yang punya kuasa. Tetapi pedomannya umur Sanim akan hidup selama 5 tahun lagi. Nah, dalam waktu yang singkat ini 5 tahun ini bukan waktu yang lama, waktu yang sangat singkat. Dengan waktu yang sangat singkat ini, Sanim harus berpacu dengan waktu, mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya, amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Waktu 5 tahun bukanlah waktu yang lama. Ya, ini waktu yang sebentar, 5 tahun ini. Sanim berpacu, mengejar waktu, melawan waktu, mengumpulkan amal ibadah, amal jariah, untuk bekal Sanim yang akan dibawa ke akhirat nanti, menuju kampung halaman kita yang kekal. Sanim kan jualan makanan ya, makanan ataupun minuman yang masuk ke perut orang ya. Tetapi mereka melihat kuku Sanim. Coba lihat kukunya dulu. Ini kuku Sanim ini panjang nih. Ini Sanim kalau jualan ini tidak pantas. Ini juga Sanim mau dipotong. Harus dipotong. Nggak boleh. Yang namanya jualan, kita harus menyuguhkan yang terbaik, higienis, bersih. Kalau Sanim kuku panjang seperti ini, siapa yang mau beli kopi Sanim? Melihat kuku orang panjang saja, orang sudah berpikiran yang aneh-aneh. Ya. Jadi potong ini kuku. Potong besok. Ada nggak gunting kuku, ada nggak? Ada. Nah, sepotong sekarang. Coba Sanim ambil, potong sekarang di depan saya. Tuh. Oke, udah potong kukunya udah? Udah. Udah. Nah, ini udah ya? Udah. Yaudah. Nah, jadi kalau kita jualan, kita harus bersih. Kuku, pakaian, kita harus jangan bau keringat, jangan bau, nggak boleh. Iya. Namanya jualan itu kuncinya kebersihan, higienis. Karena kalau kita tidak bersih dalam berjualan, nanti orang mencret-mencret, sakit gara-gara kita menyuguhkan makanan yang tidak higienis. Kita salah, kita dosa, kita bisa dituntut. Ya, oleh karena itu apapun jualan kita, tunjukkan dulu kebersihan diri. Jangan memberikan makanan-makanan yang tidak higienis kepada pembeli. Insya Allah orang akan lebih bersimpatik kepada kita, membeli dagangan kita. Sanim mau nggak kembali ke Rangkas? Sanim mah terus terang aja, Sanim tuh udah punya rumah sini. Gimana juga Sanim sini, jualan sini, di Rangkas juga bukan apa-apa. Takut trauma. Kenapa? Takutnya kembali lagi. Emang di Rangkas itu banyak waria?
Iya banyak sih waria kaleng. Waria kaleng itu semacam nggak dandan, dia tuh sampai nggak dandan suka ngondek gitu. Kalau banci yang dandan seperti perempuan itu banci apa? Iya banci biasa. Oh, enggak banci kaleng. Enggak. Oh. Itu namanya ikutin wanita, ngikutin cara wanita. Nah, kalau Sanim ini kaleng atau apa? Saya mau ikutin wanita. Bukan banci kaleng. Emang nyaman ya pakai perempuan itu ya? Ya waktu kecil sih nyaman. Ya kemudian lagi dipikir-pikir dan lalu salah juga gua laki-laki pakai perempuan. Nah, ini saya ada yang terbersit di pikiran saya nih. Kita melihat waria itu kayaknya nggak ada beban pikiran, enjoy aja, ketawa aja, bercanda aja. Apakah di hatinya, apakah memang seperti itu sebenarnya? Apakah memang waria itu kehidupannya senang-senang aja? Hatinya seperti apa? Hatinya emang begitu. Waria itu nggak senang latar belakangnya, senangnya happy ya. Enggak, sebenarnya di hatinya seperti apa? Hatinya tuh rapuh. Oh, rapuh. Rapuhnya apa? Laki kok jadi perempuan. Pernah merasa malu nggak sebenarnya? Dikuat-kuatkan aja gitu? Ya sana mah yang malu mah enggak, cuma sana malu dengan diri sendiri. Iya, malu dengan diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang suka bercermin, ya gua laki-laki gitu, kok perempuan kayak perempuan sih gua ini salah ini salah jalan. Kadang-kadang berpikir ke situ, kotor sih, hina sama masyarakat. Cuma sana mah kandel muka aja. Oh, tebal-tebal muka aja gitu ya? Tebal-tebal muka aja. Dipaksa-paksain aja sebenarnya ya? Iya. Nah, kalau untuk kepercayaan diri, ketika kembali ke masyarakat, waktu Sanim masih waria dulu itu ya? Iya. Itu di masyarakat itu merasa rendah diri nggak? Iya, merasa rendah, iya. Merasa diri yang cacian lah, yang ini nggak Sanim hirauin lah. Sanim emang gua merasa diri gua merasa salah. Merasa nggak pernah nggak pernah aku paling gak batin mah. Oh ya Allah, aku nangis, batin saya nangis. Berasa salah gini. Bodo amat lah orang, aku emang salah. Nah, tapi sekarang dengan sekarang Sanim sudah menyadari semua kesalahan itu ya. Iya. Nah, akhirnya Sanim bertobat. Ya, sudah kembali menjadi laki-laki. Nah, jadi pesan saya sekarang Sanim sudah betul-betul menjadi laki-laki, berpakaian layaknya laki-laki. Jadi lupakan itu semua. Nggak dilupakan semua. Lagi juga nggak pernah macam-macam Sanimnya. Nggak pernah. Enggak, biasa aja. Yaudah, ini Sanim sudah bertobat, sudah menjadi laki-laki sejati. Pertahankan, jangan sampai kembali ke masa lalu. Ya. Iya. Oke. Sini kita hanya bisa mendoakan Sanim. Semoga Sanim tetap istiqomah, tetap menjalankan kodratnya seperti laki-laki. Kita doakan yang terbaik aja buat dia. Ketika dia salah, ya salah. Masa lalunya salah, ya salah, menyalahi kodrat, melawan kodrat. Tetapi sebagai seorang manusia, dia sudah menyadari semua kesalahannya, kekhilafannya di masa lalu. Hingga akhirnya Sanim bertobat, kembali menjadi laki-laki seutuhnya. Ketika Sanim sudah bertaubat, tentunya masih banyak hal-hal yang membelenggu dia, yang menjadi penghambat dia menjadi orang yang lebih baik. Salah satunya hutang-hutang di rentenirnya yang masih menumpuk. Itulah yang menjadi ganjalan bagi Sanim, menjadi penghambat bagi Sanim untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sehingga Sanim masih menadahkan tangan ke sana kemari. Jadi ketika kita berikan usaha yang penghasilannya tidak seberapa,
Akhirnya dia tinggalkan karena menyadong lebih banyak hasilnya. Nah itu kenapa? Karena dia berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya yang menumpuk ini. Nah, marilah kita sama-sama doakan semoga Sanim ini bisa secepatnya melunasi hutang-hutangnya. Sehingga Sanim lebih fokus berjualan kopi keliling. Karena berjualan kopi keliling meskipun hasilnya lebih kecil, tidak seberapa, tetapi itu akan menjadi lebih berkah untuk kehidupan Sanim. Nah, sekarang saya tanya Sanim. Sanim nyadong dapat misalnya dapat uang 70.000 misalnya nyadong. Kemudian Sanim berjualan dapat uang 50.000. Sanim pilih yang mana? Sementara hutang-hutang Sanim ini udah nggak ada nih. Sanim tinggal menghidupi diri sendiri buat makan. Iya, Sanim pilih mana? Nyadong minta menedahkan tangan dapat 70.000. Mending jualan. Nah, terus Sanim jualan, Nenteng jualan kopi dapat uang 50.000. Artinya nih kurang nih sedikit. Sanim pilih mana? Ya otomatis Sanim pilih jualan. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Karena kan gini ya, utang udah nggak punya, apa nggak punya, Sanim jualan supaya di mata Allah, di mata masyarakat gimana, supaya dimakannya berkah. Betul sekali. Berkah. Itu yang paling penting. Iya. Lebih berkah uang yang Sanim dapatkan dari hasil berjualan itu akan lebih berkah. Sekecil apapun berkah. Nikmat uang itu kita masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi sebanyak apapun uang yang kita dapat, tetapi dapat menadahkan tangan, meminta-minta, itu tidak akan menjadi berkah dalam hidup Sanim. Jadi itu sudah tepat. Ketika Sanim sudah tidak punya tanggungan hutang lagi, Sanim fokuslah jualan nanti. Berapapun penghasilan Sanim, itulah rezeki Sanim yang menjadi berkah, menjadi darah dan daging dalam tubuh Sanim. Sanim, ini ada yang lucu nih, salah satu penonton Detik Asa. Jadi dia melihat tayangan Sanim, video Sanim. Terharu melihat kisah Sanim. Nah, dia sampaikan ke kami. Dia bilang dia mau menjadi teman hidup Sanim, mau hidup bersama dengan Sanim. Coba kasih tanggapan kepada saya. Kalau mau hidup dengan saya, mendengar ocehan dari belakang, dari kiri, jangan dah kau anggap. Memang kita jadi sendiri, nggak usah nganggap orang lain. Itu nggak usah dianggap. Hidup kita itu bukan orang lain, kita yang menjalaninya ya. Pokoknya kalau mau dengan saya, suka dukanya baiknya ikutin sama-sama. Baiknya itu berkah nantinya ya. Ya sayang ya. Enggak, sebentar dulu. Kalau ada yang mau sama Sanim, Sanim tuh menerima enggak? Ya nerima. Oh, nerima. Kalau dia nanti pingin ketemu sama Sanim, mau nggak? Mau. 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 Sanim bisa menjadi seorang imam, menjadi pembimbing istrinya. Kalau mau, Sanim jadi pembimbing istrinya harus iya sekata. Baik suka, baik dukanya. Dia menerima masa lalu Sanim. Menerima masa lalu Sanim. Sanim menerima masa lalu dia gimana. Menerima masa lalu saya gimana gitu. Saya terima. Itu ya. Enggak ada yang cari yang sempurna. Orang tuh semuanya punya masa lalu. Ya, yang penting masa sekarang sudah sudah mencoba menjadi yang terbaik. Iya. Ya, baik. Itulah jawaban Sanim. Insya Allah dia menerima ketika ada yang ingin hidup bersama-sama dia. Dia siap menjadi imam dalam keluarga, menjadi pembimbing makmumnya, yaitu istri tercinta. Boleh nanti hubungi kami, siapa yang berminat dengan Sanim, hubungi kami. Nanti kita akan atur pernikahan Sanim. Kita buat pesta kecil-kecilan nanti. Sanim, ini rezeki buat Sanim, ya. Iya, teman-teman,
terima kasih banyak atas bantuan ini dari Bapak, dari teman-teman. Tolong terima kasih saya ya. 1000 maafin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan bersama Sanim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.